Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bincar Rajab dari kelas 3A D3 Teknik Listrik dengan NIM 2101032010. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek dari Bapak Aldi Rahman, di mana tugasnya tersebut adalah pertama, perhitungan intensitas pada suatu ruangan, di mana di sini menggunakan ruangan dari toko perhiasan dengan panjang 12 meter, lebar 6 meter, intensitas penerangan di mana dari toko perhiasan intensitas penerangannya adalah 500 lux. Jenis lampu yang digunakan adalah LED 70 watt. Kemudian efikasi iluminasi lampu LED tersebut adalah 148. Kemudian di sini yang ditanya dari soal pertama ini adalah pertama, menghitung jumlah lampu yang digunakan. Yang kedua, membuat gambar dari instalasi dan pengawatan instalasi penerangan dan tenaga. Kemudian sebelum kita mencari jumlah titik yang akan ditentukan, terlebih dahulu kita menentukan indeks ruangan yang akan kita cari, di mana rumus untuk mencari indeks ruangan di sini adalah panjang kali lebar dibagi tinggi dikali panjang tambah lebar. Di mana di sini panjangnya tadi 12, lebarnya 6, tingginya 2, maka diperoleh 72 dibagi 36 sama dengan 2. Tinggi sebenarnya ruangan ini adalah 3,5 meter. Kenapa di sini menggunakan 2 meter? Karena toko ini menggunakan etalase dengan tinggi 1,5 meter. Maka untuk mencari indeks ruangan ini, tinggi aktual ruangan dikurangi dengan tinggi etalase yang digunakan. Maka diperoleh indeks ruangan ini adalah 2 meter. Sesuai dengan ketentuan tabel yang terdapat di sini, apabila indeks ruangan bernilai 2, maka N yang digunakan adalah 0,55. Kemudian sebelum mencari jumlah titik lampu yang digunakan, terlebih dahulu juga kita akan mencari flux cahaya. Di mana flux cahaya di sini yaitu menggunakan rumus efikasi lampu yang digunakan dikali dengan daya lampu yang akan digunakan dikali dengan 1. Maka flux cahaya yang akan digunakan pada toko perhiasan ini adalah sekitar 10.360 lumen. Kemudian setelah semua diperoleh, yang pertama tadi adalah indeks ruangan, yang kedua adalah flux cahaya, maka akan dicari jumlah titik lampu yang akan digunakan, di mana menggunakan rumus E dikali A dibagi N dikali flux cahaya dikali faktor. Dimana di sini E adalah tadi flux cahaya, A sama dengan luas dari ruangan dikali N tadi 0,55 dikali flux cahaya dikali 0,8. Maka diperoleh 36.000 dibagi 4.558,4. Maka diperoleh jumlah titik lampunya adalah 7,8 titik. Jadi jumlah titik lampu yang diperlukan untuk toko perhiasan ini dengan panjang ruangan 12 meter dan lebar 6 meter adalah 8 titik. Yang jenis lampu yang digunakan adalah lampu LED 70 watt. Kemudian di sini terdapat tabel keseimbangan beban dari ketiga pasanya, di mana pada ruangan ini menggunakan 3 pasa, di mana pasa R dengan beban AC setengah PK dengan daya 367 watt, dispenser 100 watt, maka daya total untuk pasa R ini adalah 467 watt. Kemudian pasa S 3 lampu dengan 70 watt tambah dengan kulkas, di mana totalnya adalah 470 watt. Dan pasa T 5 lampu dan TV 120 watt. Dan totalnya adalah 470 watt. Jadi total daya yang dibutuhkan untuk toko perhiasan ini adalah sebesar 1407 watt. Dengan mengacu pada katalog tabel yang digunakan, maka MCB yang digunakan adalah MCB 3 pasa 6 ampere. Kemudian di sini terdapat beberapa komponen yang akan digunakan pada ruangan tersebut, seperti saklar, stop kontak, fitting, MCB, kabel, pipa, kotak hubung, elbow, dan klem pipa. Kabel yang digunakan adalah kabel NIA 1,5 mm dengan berbagai variasi warna,
dengan jumlah total panjang kabel yang digunakan ini diperoleh dengan cara perhitungan, yaitu dengan cara menghitung panjang tiap persambungan kabel dari tiap-tiap kotak hubung. Kemudian harga yang terdapat pada kabel ini mengacu kepada tokonya yang terdapat di internet, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk pembeli komponen ini adalah sekitar 1.243.000. Kemudian di sini terdapat daftar pekerjaan dan biaya pengerjaan. Mana daftar pekerjaan sini terdapat beberapa pekerjaan, yaitu pemasangan titik lampu, pembobokan dinding dan penanaman pipa, penanaman box MCB, pemasangan stop kontak AC dan pemasangan MCB. Di mana pemasangan titik lampu ini sudah disatukan dengan biaya pemasangan saklar, di mana satu titik dihitung dengan satu lampu dan satu saklar. Pemasangan titik lampu di sini terdapat 8 jumlah titik. Pembobokan dinding dengan panjang dan penanaman pipanya itu 8,8 meter. Penanaman box MCB jumlahnya 1. Pemasangan stop kontak 3, stop kontak AC 1 dan pemasangan MCB 1. Kemudian di sini terdapat total keseluruhannya adalah sekitar 863.000. Kemudian di sini terdapat diagram lokasi dari toko present tersebut yang akan digunakan seperti ini, di mana sudah terdapat beberapa komponen seperti saklar, box MCB, lampu, kotak hubung, dan lain sebagainya. Di mana pada toko present ini terdapat juga ruangan WC. Kemudian ini adalah diagram penguatan toko perhiasan tersebut, di mana di sini sudah menggunakan kabel dengan berbagai variasi warna yang memudahkan untuk pembacaan gambar. Kemudian di sini terdapat single line dari toko perhiasan tersebut, di mana di sini terdapat 6 buah MCB satu fase yang sudah dibagi-bagi pada bebannya masing-masing. Pembagian ini bertujuan salah satunya memudahkan perbaikan apabila terjadi gangguan pada instalasi ini. Kemudian MCB di sini masing-masing menggunakan 2 ampere karena beban yang ditanggung oleh masing-masing MCB tersebut tidak lewat dari 2 ampere. Kemudian di sini juga dapat kita lihat terdapat sedikit perbedaan ketidakseimbangan beban yang tidak terlalu signifikan, di mana fase R dengan bebannya 2,05 ampere, fase S 2,13 ampere, dan fase T 2,14 ampere. Kabel yang digunakan untuk MCB 3 fase di sini adalah kabel NIAF 4x4 mm. Kenapa menggunakan kabel NIAF? Karena untuk memudahkan dalam pemasangan dalam box MCB, karena sifat dari kabel NIAF tersebut adalah yang lentur. Kemudian di sini terdapat soal yang kedua, yaitu motor induksi 3 fase, di mana di sini terdapat 3 jenis motor, yaitu motor sangkar, motor serempak, dan motor lilit. Di mana arus nominal dari ketiga motor ini berbeda-beda, yaitu arus nominal dengan 70 ampere, motor sangkar arus nominalnya dengan 70 ampere, motor serempak arus nominalnya dengan 124 ampere, dan motor lilit arus nominalnya 59 ampere. Kemudian pertanyaan dari soal kedua ini adalah, yang pertama, KH pengantar pada setiap sirkuit cabang dan menentukan diameter pengantar yang dipakai. Yang kedua, KH pengaman atau pemutus pada setiap sirkuit cabang. Yang ketiga, KH kontaktor yang digunakan. Dan yang keempat, KH yang akan digunakan. Kemudian yang pertama adalah menentukan KH pengantar, di mana rumus untuk mencari KH pengantar di sini adalah 125% dikali dengan arus nominal motor, di mana untuk motor sangkar KH pengantarnya adalah 87,5 ampere, KH untuk motor serempak 155 ampere, dan KH untuk motor lilit 73,3 ampere. Berdasarkan KH kabel yang sudah diperoleh, maka diperoleh diameter pengantar untuk motor sangkar adalah 75 mm, motor serempak 70 mm, motor lilit 35 mm.
Kemudian yang B adalah menentukan KA pengaman pada setiap cabang. KA pengaman pada setiap cabang motor menggunakan faktor keamanan yang berbeda-beda, di mana motor sangkar menggunakan faktor keamanan 250% dari arus nominalnya, motor serempak 200%, dan motor lilit 150%. Maka diperoleh untuk motor sangkar 250% dikali 70 ampere adalah 175 ampere, motor serempak 200% dikali 124 ampere 248 ampere, dan motor lilit totalnya 88,5 ampere. Kemudian yang C untuk menentukan KA kontaktor, mana untuk menentukan KA kontaktor ini menggunakan faktor keamanan 110% dari arus nominalnya dikali arus nominalnya, di mana motor sangkar totalnya menjadi 77 ampere, motor serempak 136,4 ampere, dan motor lilit 65, ampere. Kemudian yang terakhir adalah di sini untuk menentukan KA dari torque atau thermal overload relay. Untuk menentukan KA torque ini disesuaikan dengan arus nominal dari ketiga masing-masing motor ini, di mana motor sangkar jadinya 70 ampere, motor serempak 124 ampere, dan motor lilit 59 ampere. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.